aku dipanggil lah sama ada yang penjaga lokasi, penjaga, terus aku didoain sama dia, dikasih air putih sama dia. Tapi kan kita mempunyai agama yang berbeda, jadi kita percaya aja. Akhirnya udah singkat cerita, tapi ternyata dia masih nempel. Terus ada satu adegan di mana aku lagi lawan mainnya bersama kayak kita bisa sebut figuran. Aku lagi berdialog bareng sama dia, terus kita ada interaksi pegangan tangan. Setannya nempel ke dia. Di Gen On Talk pagi ini udah kita kasih spill sedikit, teaser dikit bakal ada siapa ya. Ya ini Sobat Gen yang udah berisik banget di DM. Kapan dong pada datang nih ini? Gue udah kasih teaser ke nyokap gue. Nyokap gue sampai mau datang pagi ini. Gila loh. Udah siap-siap ya. Dia bawa pisang, dia bawa makanan. Udah kayak orang lagi mau ngelamar di kampung ya. Dan pagi ini kita Gen On Talk udah barengan sama Aliando dan juga Amanda Manopo. Selamat pagi. Pagi. Kita mau ngomongin tentang filmnya nih yang berjudul Indigo. See what do you see? Yoi, but before we go there, sebelum kita masuk ke filmnya, gue mau nanya, apakah kalian sendiri pernah in real life melihat makhluk halus? Nah, secara nggak langsung. Pernah ya? tuh? In real life. Dari Aliando dulu deh, pernah nggak lo melihat makhluk halus? Pernah sebenarnya, tapi SMP kali ya. SMP. Itu kejadian di mana? Itu lu sore lagi. Lu yakin atau lu masih kayak beneran? Cerita dikit dong, bro. Di mana? Kayak asap, tapi gue bilang kok asapnya kena angin gak hancur-hancur. Jadi dia tetap jalan gitu, pengen gue videoin. Udahlah, zaman itu kan belum ada video YouTube belum rame. Udahlah, gue bilang buat mata gue aja. Itu di mana lokasinya? Di genteng rumah gue. Genteng rumah lu mungkin lagi ada yang nabun kali bakar sampah gitu. Enggak, tapi enggak hilang asapnya kan kena angin hancur. Iya. Stay. Satu bentuk, satu tekstur. Berapa detik lu mikir bahwa oke, ini this not right gitu. Berapa detik lo? Kayak 2, 3, 5 detik. Baru notice. Nah, benar. Karena it takes time loh. Bener, butuh waktu sih. Enggak rusak ya, terus dia ke pohon gitu. Gak, coba lu lihat tetangga lu, mungkin ada yang lagi gosok-gosok teko. Toto baru keluar, aku akan kasih. Itu Aliando pada saat SMP ya. Kalau sekarang orang udah pernah langsung AQI, oke, polusinya berapa nih? Langsung cari ya gara-gara polusi udara ya. Indeks, yoi. Kalau Amanda gimana? Pernah nggak in real life? Enggak. Belum pernah? Enggak. Sekalipun? Sama sekali. Ngerasain gitu. Biasanya kan kalau aura-aura kayak gitu kan suka berasa tuh Manda. Iya, kalau ngerasain aku emang super sensitif. Melihat enggak. Oke. Sinyo pernah gak sih? Ya sering banget gue. Makanya ketempelan mulu Pak. Capek tahu. Gue paling sering ketempelan. Sampai juriknya aja gue udah capean nempelin mulu gitu. Alright, let's talk about the movie Indigo ya. Kalau Indigo sendiri artinya apa? Mungkin banyak Sobat Gen yang udah tahu. Ya udah paham lah ya. Tapi buat yang nggak tahu, mungkin dari Aliando mungkin bisa menjelaskan apa sih arti dari Indigo ini? Indigo yang kita tahu itu sebenarnya mungkin teman-teman tahu indigo tuh bisa melihat hantu. Sebenarnya indigo itu tidak hanya melihat hantu, tapi bisa juga merasakan dari ada indera yang kita miliki tuh nomor 5 ya. Yes. Nah, ini ada disebut indera keenam. Indera keenam, oke. Itulah. Nah, di indera keenam ini lima indera ini memancarkan warna di tubuh kita. Warna masing-masing, entah ada kuning, hijau. Iya. Di 5 warna ini keluar satu warna lagi yang disebut indigo. Yang nggak semua orang punya gift. Semua orang punya gift itu. Nah, di film ini siapa yang punya gift tersebut? Mama saya. Kalau ada mamanya ikut dong sini. Iya dong. Masa mamanya nggak kita wawancara nih? Coba. Kalau jawab, aku kabur loh. Agak-agak serem beneran. Kabur. Tapi kan gue pernah cerita ya. Ada satu penyiar radio lagi baca iklan sendiri terus ada yang jawab di earphone. Iya. Serius. Ya, itu pengalaman yang beda banget. Guys, jangan lupa nonton film Indigo. Serius loh. Iya. Siaran sendiri jam 9 malam di salah satu gedung tertua di Jakarta. Ada yang jawab di earphone-nya. Hibrid gak lo coy? Nah itu padahal si penyiar juga bukan anak indigo ya. Kadang-kadang mungkin kalau lagi apesnya suka ada kejadian kayak gitu. Karena memang sebenarnya dimanapun kita berada pasti ada. Benar. Tergantung dari respon kitanya, tergantung kita niatnya baik atau jahat. Mereka juga tidak akan mengganggu karena kita yang sebagai manusia kita lebih kuat. Iya benar-benar. Iya. Nah sekarang di film ini mungkin boleh kasih tahu siapa yang punya indigo ini?
Yang punya kamu. Aku punya. Oke, Aku punya sama Sarah Wijayanto. Kalau dia nggak usah ditanya ya, dia aslinya bener. Sama Sarah mau udah jelas kan, ketahuan kan. Berarti abis ini kita langsung masuk film yang tentang apa, Sobat Gen? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Gen on Talk. Gen on Talk. Masih di Gen on Talk barengan Kemal Mukhtar dan juga Sinyorita Esperanza. Dan juga ada Amanda sama Aliando ngomongin soal film terbarunya yang judulnya Indigo. Oke, so it's a scary movie. Iya. Ya, film horor. Betul. Untuk Aliando sendiri, lu udah pernah main film horor belum? Perdana ini. Perdana. Oke, biasanya lu mainnya filmnya lebih ke ini ya, science fiction ya. Kemarin kan habis pulang dari Amerika tuh. Wih. CIA kalau nggak salah filmnya. CIA. Ini kenapa nih perdana ngambil film horor nih? Karena belum pernah mainin film horor. Challenge ya. Challenge Oke. banget. Dan yang lebih challenge lagi bermain dengan orang yang sudah terbiasa dengan film horor. Ya, apalagi di PH yang disebut hitmaker ya. Hitmaker. Udah pasti orang udah tahu kalau hitmaker itu banyak banget film-film yang kece-nya kan. Film di film ini di Sobat Gen katanya dari Rocky ya. Rock namanya adalah sutradara Rocky Soraya. Sutradara Rocky Soraya yang udah mendapatkan film di atas 1 juta penonton untuk 4 karya filmnya berturut-turut. Gokil ya. Udah pasti mudah-mudahan ini juga lebih dari 1 juta nih. Oke, kalau untuk Amanda sendiri gimana nih menerima film horor? Yang keberapa nih? 5 apa 6? Ya, sekitaran segitu ya. Makanya tuh sebenarnya aku tuh nggak mau terima film horor lagi karena memang udah kejadian berapa tahun yang lalu aku main sinetron lagi. Ketika udah ngambil film horor pasti akan keterusan horor terus. Biasanya gitu tuh. Sebuah ritme aja sih. Terus akhirnya singkat cerita ketika ditawarkan, aku udah selesai dari pekerjaanku sebelumnya, terus ditawarkan sama manajerku, ada penawaran job nih, Paroki dari Hitmaker, dia menawarkan horor. Terus habis itu aku bilang kayak, aduh nggak dulu deh. Tapi ketemu aja dulu deh, kata kita ngobrol-ngobrol dulu ya, silaturahmi. Terus singkat cerita setelah bertemu dia memberikan sebuah eksekusi yang menurut aku sangat baik. Dari apa? Nilai kontrak? Ini bukan masalah nilai kontrak aja, tapi secara budgeting, secara produksi dan segala macam itu sebagai pemain kita harus pikirin. Karena kalau misalkan PH sudah mengeluarkan budget sangat besar, kita harus memang benar-benar harus total ya. Sampai mereka udah ngeluarin budget, tapi kemampuan kita yang kita kasih hanya segitu. Kita harus lebih dari itu. Dia excited ya, kita harus lebih excited. Betul. Dan dia dari dari Parokinya sendiri dia benar-benar kayak ini film yang benar-benar saya pengen tumpahkan dengan sangat serius. Dan dia bilang juga kalau misalkan di film ini dia totalitas banget lah. Ya udah, terus habis itu dengan pembicaraan kita yang cukup lumayan panjang dan akhirnya aku excited. Tapi aku udah bilang sama Paroki, Pak, tapi ini film terakhir ya Pak, horor ya. Tadi udah bilang begitu. Ini film terakhir. Film terakhir ya Pak. Nanti aku kemungkinan mungkin akan ada main film horor lagi, tapi nggak dalam waktu dekat. Batas waktu nanti lagi lah ya, agak lebih lama ya. Tahun. Oke. Nah ini tuh ngomongin soal karakter Zora di Indigo ini kan, maksudnya kalau Amanda sendiri kan bilang nggak bisa ngelihat, mungkin cuma sekedar ngerasain. Kalau misalnya anak Indigo kan bahkan mungkin bisa komunikasi ya, yang ngelihat secara langsung. Kalau untuk syutingnya sendiri ada nggak sih? Mungkin kan suka ada yang bilang dibuka dulu biar bisa ngelihat. Apa emang ada ritual-ritual kayak gitu nggak? Agak perlu harus dibuka sih. Sebenarnya aku memang orangnya super sensitif. Jadi kalau gak tahu ya. Jadi misalkan kayak orang-orang sekitar yang mempunyai kemampuan seperti itu, mereka selalu bilang kayak aku tuh wangi. Jadi gampang banget dideketin ya. Tapi mereka nggak bisa deketin. Aku nggak tahu, katanya mereka bilang selalu ada yang jagain. Atau nggak kan aku mamaku juga baru meninggal kan, jadi dia selalu ngejagain aku kemanapun aku. Jadi kalau waktu itu pas lagi syuting, pernah aku selama syuting itu aku nggak bisa ngafalin dialog. Sama sekali tuh. Tumben kayak lagi buntu aja gitu. Lu belum kepala 4 kayak gue. Karena gue suka merasakan begitu. Kalau itu beda Pak. Kalau ini makanya pengalamannya beda sama usia lo. Aduh, untuk baca aja dah. Kalau itu kan lu butuh beras pati ayam biar ingat. Jadi kamu akhirnya juga kayak agak ngerasa susah ngafal. Bukan lagi susah ngafal, acting aku nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, tumben aja aneh ya. Ketika Paroki bilang action, aku bengong. Kayak
Kayak makanya lagi aman kali ya. Aku kayak lagi di dunia lain. Bener-bener nggak tahu gitu di mana. Terus akhirnya aku bener-bener wah nih nggak bener nih. Aku minta take a break dulu bentar. Aku minum teh dulu. Aku sambil duduk, sambil berdoa dulu segala macam. Kenapa ini nggak bisa nih? Terus habis itu tiba-tiba aku dipanggil lah sama ada yang penjaga lokasi, penjaga. Terus aku didoain sama dia, dikasih air putih sama dia. Tapi kan kita mempunyai agama yang berbeda, jadi kita percaya aja. Akhirnya udah singkat cerita, tapi ternyata dia masih nempel. Terus ada satu adegan di mana aku lagi lawan mainnya bersama kayak kita bisa sebut figuran. Aku lagi berdialog bareng sama dia. Terus kita ada interaksi pegangan tangan. Setannya nempel ke dia. Orang mah transfer uang, ya ampun, transfer jurik loh dia loh. Itu setelah aku pegang tangan dia, kamunya aman. Aku dialog full, langsung lancar, langsung one take. Gitu. Tapi abis itu selesai syuting ini segala macam, tiba-tiba dia langsung kesurupan, langsung langsung ketawa-ketawa. Itu jangan-jangan adalah setan dari PH lain yang ingin menghambat produksi. Gue udah berpikir itu. Iya kan? Sengaja biar lama-lama ya. Dari PH lain. Kan kalau syuting tuh sering ada pesawat lewat tuh, kan berisik, kan turbulence kan. Ini pasti kiriman PH lain. Jadi setannya buzzer PH ya. Ulang lagi. Motor lewat berisik. Oke, jadi challenge-nya ada masing-masing ya. Oke. Kalau lu sendiri kan lu akhirnya mencari challenge. Iya. What challenge did you get? Tapi nanti jawabnya habis ini ya. Kita balik lagi di Gen On Talk. Gen On Talk. Masih barengan sama Amanda Manopo dan juga Aliando, Sobat Gen, ngomongin tentang film Indigo. You guys must see it ya, harus ditonton nih Sobat Gen ya. Film yang tadi udah kasih tahu tentang apa ya. Sekarang kita mau masuk ke challenge-nya dulu nih. Oke, untuk Aliando sendiri katanya perdana main film horor, dan ini katanya lu nyari challenge. Did you get the challenge? Banget. Ya, karena kalau udah masuk ke film pasti kita nggak akan jauh yang disebut namanya tempo atau pacing ya. Pengalaman storytelling yang pernah gue rasakan ketika gue ngobrol sama orang itu kebanyakan tentang drama. Nggak pernah tentang horor. Kalau drama tuh kita akan bisa mengambil sudut pandang masing-masing. Itu agak lebih abstrak lah sebenarnya. Tapi kalau horor kan spesifik, harus seram. Dan itu yang sulit untuk gue. Bagaimana ini bisa serem nggak ya? Dan akhirnya untung ada Abu Sara ya, dan beberapa teman lainnya yang bisa sharing tentang horor. Jadi lebih banyak mendengarkan mereka bercerita, dan gue menunggu bagian seperti apa mereka bercerita. Gue resapi, gue dalemin. Jadi di mana setiap hook yang mereka ucapkan itu menjadi jump scare buat gue. Oke, berarti ini di setiap hal ini yang harus gue fokusin gitu. Ya di sana semoga di film Indigo ini ya dapat gitu ya. Bisa terkuat dengan baik ya. By the way, untuk main film horor itu, menurut lo ya, orang penakut akan lebih gampang acting gak sih? Atau mungkin main film gak sih? Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak bisa. Gua salah satunya. Gue penakut. Lu penakut? Oke. Kayak misalnya lu, tapi misalnya dibilang penakut, enggak, gue tidur sendiri ya. Kalau misal masih bisa tidur sendiri, kayaknya nggak bisa tidur sendiri. Nggak bisa, itu gue penakut. Kalau lu orang penakut akan lebih mudah nggak sih main film atau acting di film horor? Apa it doesn't matter menurut lo? Nggak sih, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, karena kalau memang kita penakut aslinya, kita syuting kan lampu udah banyak. Iya benar. Kita main sama banyak orang. Iya. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Oke, sekarang masuk nih dari tadi pertanyaan gue ya. Ceritanya tentang apa? Kalian ini hubungannya apa nih di film ini? Aku sama Aliando di sini hubungannya tuh kita tunangan. Oh, tunangan. Oke. Mulu. Dekat ya. Langsung loh Lisa. Spill dah. Oke. Terus tunangan and then kita tunangan. Terus aku tuh memang orangnya tuh mempunyai kehidupan sendiri. Aku seorang seniman. Ali ini yang memang selalu merangkul. Dia tuh lebih tepatnya Ali yang mengayomi perempuan. Yang apapun itu. Oh, dia peran si Aksa itu ya? Dia peran si Aksa. Nah terus jadi Ali yang membantu dalam kondisi dan situasi yang dimana aku nggak percaya. Bahkan aku nggak percaya si Zora ini seperti nggak percaya Tuhan itu ada apa enggak. Ada apa enggak. Dia hanya percaya apa yang dia jalanin. Karena karena saintis banget berarti ya.
Karena dia kenapa kayak gitu? Karena dia sudah mengalami sebuah kepahitan. Jadi dia nggak percaya akan hal apapun. Karena orang yang dia sayang pun juga sudah nggak ada. Jadi buat apa dia percaya lagi? Tapi itulah ada si Aksa, yaitu yang diperankan sama Aliando, dimana dia memberikan cinta. Dia memberikan apapun yang menurut dia tuh make sense lah. Coba kamu dengerin ini. Jadi semua itu jalan cerita Indigo itu karena dibantu sama Aksa. Ada Sarah Wijayanto juga ya katanya? Ada. Dia berperan sebagai Ibu Sarah. Sekar. Ibu siapa ya? Dia apa? Sarah Wijayanto jadi Ibu Sekar. Jadi Ibu Sekar ini siapa nih karakternya ini? Sekar di sini sutradaranya ya. Ibu Sekar di sini berperan sebagai dia jadi paranormal, parapsikolog. Parapsikolog. Dia yang mengerti bagaimana cara menghandle Indigo. I see. Kalau tadi udah diceritain pengalaman Amanda Manopo, ada pengalaman bisnis pas lagi syuting. Ali sendiri ada nggak tuh? Sempat ngalamin juga nggak? Di lokasi syuting nggak ada ya, aman sih, aman alhamdulillah. Karena rame kan tadi dibilang. Iya nggak. Rame. Tapi kan kadang-kadang mungkin kan biasanya tahu sendiri kan kalau film horor tuh kalau nggak ada yang ngikut-ngikut in frame kayaknya enggak gitu ya, kayak kurang gitu loh. Oke, kalau gitu Sobat Gen jangan lupa ditonton. Boleh kasih tahu kapan tayangnya? Silakan. Tayang 19 Oktober 2023 di bioskop kesayangan Anda. Alright, oke kalau gitu terima kasih udah mampir di sini ya. Thank you Amanda Manopo. Jangan lupa ditonton ya Sobat Gen ya. Indigo, What Do You See? Thank you guys. Bye. Gen on Talk.